Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan unboxing dan juga mereview vacuum sealer ya dari Tupperware. Oke, kita buka dulu ya. Nah, ini untuk spesifikasinya model E2900MS. Untuk inputnya AC 220 sampai 240 volt, frekuensinya 50 sampai 60 Hz, powernya 110 watt, lumayan tinggi ya. Product size 365 x 140 x 65 mm, made in China. Wah, sekarang barang-barang dari China. Semoga produsen-produsen dalam negeri bisa bersaing. Ada apa aja? Nah, ini, wah, hati-hati ya tadi untuk nggak kena. Nah, ini dapat plastik, ada 1 2 3 4 5, dapat plastik sealer 5 buah. Juga ini plastik sealer roll, ini satu. Nah, dan ini ya alatnya. Oke, lumayan gede ya. Ada juga ini buat vakum botol kayaknya ini ya, karena ini bisa buat vakum botol dan plastik kayak tadi ya. Oke, kita buka aja. Tumben nggak ada buku petunjuk manualnya. Biasanya kalau produk-produk kayak gini ada petunjuk manualnya, tapi ini nggak ada. Oh, petunjuknya langsung di sini nih. Petunjuknya langsung ada di sini. Tuh. Nah, untuk seri Tupperware E2900MS ini dia bisa apa aja? Yang pertama, dia bisa untuk memvakum kaleng, kanister ya. Ini fungsi untuk memvakum kaleng. Nah, caranya gimana? Nah, ini dia dapat selang kayak gini ya. Nah, nanti dicolokin di sini nih. Nah, di sini. Nah, terus ini bisa untuk menyedot udara yang ada di dalam kaleng. Tentu botol atau kalengnya khusus yang untuk vakum ya, bukan sembarang botol. Nah, yang kedua bisa untuk vacuum sealer. Ini ya, vacuum sealer yang pakai ini plastik vakum kayak gini ya. Yang ketiga ada mode, dia mau gentle atau normal. Kalau normal ya waktunya normal, kalau gentle agak lebih pelan, tapi hasilnya mungkin lebih bagus. Terus untuk dia bisa moist dan dry, jadi bisa untuk food yang ada cairan dan juga untuk food yang kering atau makanan kering atau makanan yang basah. Ya, ini nanti untuk mode pilihnya pakai ini, mau normal atau gentle. Kalau untuk makanan mau tipe kering atau basah pakai ini milihnya. Nah, contoh makanan-makanan basah itu seperti ayam mentah, ikan mentah, daging mentah, itu kan masih mengandung cairan atau moisture ya. Nah, untuk makanan-makanan kering ya seperti keripik atau hal-hal yang nggak ada kandungan airnya, itu yang dimaksud makanan kering. Nah, ini seal, jadi dia bisa untuk ngesil aja ya, tanpa vakum ya, untuk ngesil aja tanpa divakum. Dan ini untuk start stopnya. Oke, kita baca petunjuknya. Yang pertama, the top opening edge of bag should be flatly placed between vacuum chamber area as indicated in the picture above. Oke, jadi ini nah, kita buka. Nah, ini vacuum chambernya ini. Jadi si plastik ini harus benar-benar flat gini ya, nggak ada nekuk-nekuk kayak begini ya. Nah, pastiin flat kayak gini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, never touch the seal bar with your hand, especially after sealing. Nah, ini ya. Nah, ini caution hot surface. Nah, ini jangan dipegang, jangan kepegang lah ya. Setelah kita ngesil, ini panas ini ya. Ini sealer panas. Selanjutnya,
Do not overfill the bag with too much food. Ya, jadi jangan diisi kepenuhan. Jadi kalau kita ngesil kayak gini, nah kita taruh. Nah, pastiin di bawah sini ya makanan ya. Jangan sampai penuh. Bawah sini aja. Nanti nggak kesil sempurna pasti. Karena nanti ngehalangin si vakum. Kalau vakum ini nggak rapat, kita pencetnya nggak rapat, ini antara ini dan permukaan ini nggak rapat, nanti yang tersedot udara luar ya. Makanya tadi kenapa harus penempatannya ini harus flat ya, harus flat gini supaya benar-benar kepres atas bawah sehingga tidak ada udara luar masuk. Kalau udara luar masuk, yang ada yang kesedot udara luar yang ada di plastik ini ya kurang ke vakum nanti ya. Jadi mengisi jangan terlalu penuh. Selanjutnya, make sure the bag is with texture and suitable for vacuum sealer. Oke, jadi untuk fungsi vacuum sealer ini teman-teman harus pakai plastik yang kayak gini. Kenapa sih? Nah, ini dalamnya itu bertekstur ya, nggak rata. Ini tuh bergelombang. Fungsinya apa? Ketika bergelombang gini, kita tadi di press gini ya. Nah, ini masih bisa disedot karena dia nggak bener-bener rapat begini ya. Nah, rapat begini karena ada rongga-rongga kecil. Ya. Jadi udara yang ada di dalam plastik ini masih akan tersedot karena plastiknya walaupun di press, dia tidak benar-benar rapat. Ya. Jadi harus pakai plastik khusus vacuum sealer ya. The bag with no texture can only be used to seal without vacuum. Jadi untuk menu seal ini itu digunakan untuk plastik yang tanpa tekstur kayak gini. Karena tadi ya saya bilang bahwasanya kalau plastik yang tanpa tekstur ini nggak bisa divakum karena kalau pas di press ya otomatis dia rapat, nggak ada celah untuk udara keluar. Oke. Lalu the lid cover of the appliance should be pressed down at two sides and locked well prior to seal or vacuum seal operation. Nah, ketika kita mau memvakum sebelum kita nyalakan, yang itu kita harus press ini dulu nih. Nih, pastikan. Nah, kanan kiri both side itu harus di press sampai klek-klek kayak gitu ya. Kalau enggak nanti nggak bisa vakum, dia nggak rapet sini. Jadi udara luar bisa kesedot. Nah, untuk melepasnya gimana? Nah, ini. Nah, ada pelepasnya nih. Nah, ini ya. Jadi harus ditekan kedua sisinya ya ketika mau mengoperasikan vacuum sealernya. Oke. Dry or freeze the liquid food before vacuuming for better result. Jadi keringkan atau bekukan ya, bekukan the liquid food, makanan-makanan cair. Jadi kayak kita mau bikin apa itu saus, misal saus-sausan lah ya, atau kalau ini asinan tuh ya, kuah asinan itu bisa juga divakum. Caranya gimana? Kita freeze dulu, kita bekukan dulu, nah baru kita vakum pakai ini ya, untuk better result, untuk liquid food ya, untuk makanan-makanan cair. Oke. Yang ketujuh, lock down the lid cover well before use canister function. Jadi untuk menggunakan tadi fungsi canister ini untuk vakum botol ataupun kaleng, itu teman-teman juga harus tadi ya, ini pastiin nah kayak gini ya, sama kayak tadi memvakum plastik. Oke. Baru nanti kalau untuk kaleng ya itu tadi, ini pakai ini, alat ini ya, alat ini dicolokin di sini, baru di start kalau udah diklikin ya. Yang kedelapan, please press the air release button and open the upper lid only after the seal LED light goes off. Jadi sebelum selesai ini ya, sebelum ini mati, itu jangan dibuka dulu ya ininya. Nah, ininya jangan dibuka dulu. Pastiin prosesnya sudah selesai baru dibuka ini ya. Oke? Nah, sekarang kita coba
karena saya belum punya kalengnya ya, jadi saya cuman coba yang pakai ini ya, pakai plastik. Oke, kita coba dulu. Nah, sekarang kita buat ngesil makanan ya ini. Nah, ini kita tekuk. Nah, kayak gini. Terus pastiin ininya itu nggak ada tekukan yang di sini ya, yang di sini. Bantalannya ini. Tapi pastiin ujungnya ini masuk ke dalam chamber. Nah, baru kita tutup ya. Kita press kanan kiri sampai ngunci. Nah, baru kita pilih vacuum seal ya, kita pencet. Nah, ini nyala. Tunggu sampai dia mati, baru setelahnya nanti lampu yang seal akan menyala ya. Jadi vacuum sealer nyala dulu, nanti mati, baru lampu seal mati. Nah, itu baru prosesnya selesai, baru bisa kita buka ya. Nah, udah selesai. Nih, kita buka. Nah, saking kuatnya vakum, lihat sampai mencrot coy. Cirengnya moncrot. Aduh ya Allah. Ya, saking kuatnya sedotannya, cirengnya sampai moncrot ini ya. Tapi hasilnya bagus tuh, mantap pokoknya ini ya. Tapi sayang ini harus gimana ya, waduh, moncrot begini saking kuatnya vakumnya. Aduh. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk plastik yang biasa ya. Tapi ini nggak bisa vacuum sealer, hanya seal aja. Nah, ini coba tak isi plastik, nanti hasil sealnya gimana. Oke, kita buka. Sama kayak tadi, pastiin tidak ini ya, kan rata di sini. Nah, rata. Terus kita tutup. Nah, pastiin juga yang area nanti kena sealnya itu kering ya, walaupun ini ngepres air, tapi pastiin area yang di seal itu kering. Nah, kalau udah, kita pencet ini yang seal ya. Nih, ini nyala ini ya. Nah, jangan dibuka sampai ini mati. Nah, udah mati. Ayo kita coba kayak apa hasilnya. Duh. Nah, ini ya hasilnya. Tuh, mantap. Coba kita cek bocor nggak dia. Nah, ini ya, bagus ya hasilnya. Ini untuk seal plastik yang polos, dia hanya untuk mengesil. Nah, ini panjangnya sekitar 30 cm ya. Nah, ini panjangnya itu sekitar 30 cm. Ingat, ini kalau bisa jangan kesentuh sama yang ini ya, panas katanya. Nah, ini panas ini kalau habis buat ngesil. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.